Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 182. Lepas Isya, Asmi dan Zahra sudah berada di meja makan. Umi Khanah menemani keduanya makan malam, sedangkan Aba Asmi, Kiai Basori, masih berada di Pasuruan, Jawa Timur menghadiri undangan salah satu pondok pesantren di sana. Umi Khanah pun tak bisa berlama-lama di sana, karena harus menghadiri undangan hajatan tetangga. Memang sudah menjadi kebiasaan keluarga Asmi pasti datang ke hajatan tetangga meski tidak kenal. Kata Kiai Basori, menghadiri hajatan dan undangan umat meski acara kecil adalah salah satu bentuk dakwah yang paling mudah dan efektif. Loh, Ning Ayu kok tidak ambil nasi? Tanya Asmi kepada Zahra yang hanya membawa sepiring nasi. Aku gak selera makan Mas, badanku rasanya panas semua. Apa aku kecapean di jalan ya Mas? Jawab Zahra sambil mengambilkan segelas air untuk Asmi. Akhirnya Asmi makan sendiri dengan ditemani Zahra. Setelah makan keduanya memilih mencari udara segar dengan duduk di teras samping rumah. Asmi menikmati secangkir kopi dan menghisap rokoknya. Sedangkan Zahra sibuk mengamati pohon mangga yang ada di depan teras samping. Mas, itu mangganya berbuah sih gak Mas? Tanya Zahra sambil melihat siluet buah mangga yang bergelantungan. Memang buahnya hanya terlihat samar karena sinar lampu tidak dapat mencapainya. Iya kayaknya Ning Ayu, jawab Asmi yang sambil ikut melihat ke arah pohon. Mas, mau mangga Mas? Dirujak pasti enak Mas, pinta Zahra kepada Asmi. Iya besok loh sayang, masak malam-malam rujakan, apa ya cocok toh? Jawab Asmi sambil menggelengkan kepalanya, dia sungguh tak paham sikap istrinya yang makin aneh. Nggak mau, maunya sekarang, pokoknya mau makan rujak sekarang, rengek Zahra sambil menarik-narik lengan Asmi. Iya, jawab Asmi sambil melepas kemeja dan kopiahnya. Ye, senandung Zahra senang sambil masuk ke dalam rumah. Belum sampai Asmi naik pohon mangga karena ragu, apakah tidak apa-apa Zahra makan mangga di malam hari. Apalagi mangganya sepertinya belum matang. Zahra sudah datang membawa gula cobek, ulekan dan pisau dapur, lengkap dengan kacang goreng, gula merah, cabai, dan asam jawa. Mana Mas mangganya? Tanya Zahra kepada Asmi yang tampak bengong sambil memandangi buah mangga yang bergelantungan. Dia menyorot buah mangga dengan senter. Belum tak petik Ning Ayu. Ini beneran tidak apa-apa Ning Ayu makan mangga? Sepertinya masih mentah loh, sayangku belum makan nasi loh. Perutnya tidak apa-apa beneran. Nanti kalau sakit bagaimana? Asmi memberondong Zahra dengan berbagai pertanyaan. Mau rujak mangga? Cepetan, kalau gak aku naik sendiri. Zahra menjawab rentetan pertanyaan Asmi dengan nada tegas. Mendengar ancaman istrinya, Asmi langsung memanjat pohon tanpa pikir panjang. Setelah di atas dia sibuk menggapai buah mangga dan Zahra menerangi Asmi dengan senter dari bawah. Tanpa sengaja ia menyenter bagian bawah sarung Asmi yang ternyata tidak memakai apa-apa lagi. Tampak jelas bagian pribadi Asmi meski dalam mode tidur. Zahra yang melihat itu tanpa sengaja langsung mematikan senternya. Entah apa yang tiba-tiba dipikirkannya. Wajahnya tiba-tiba memerah dan pikirannya kemana-mana. Ini sayang mangganya? Cukup kan? Ucap Asmi sambil menyerahkan beberapa buah mangga ke istrinya sambil mengambil beberapa buah mangga muda yang terjatuh di tanah. Sang istri tidak menjawab dan malah meletakkan semua mangga di meja teras. Mas, sini deh. Sebelum rujakan mangga aku mau rujakan yang lain dulu. Jawab istrinya setengah berbisik. Zahra menggeret tangan Asmi menuju ke kamar dengan terburu-buru. Asmi menurut saja karena dia memang semakin bingung dengan tingkah sang istri. Kok malah ke kamar Ning Ayu? Katanya pengen rujak mangga? Tanya Asmi semakin bingung saat istrinya malah cepat-cepat mengunci pintu dan mematikan lampu kamar utama. Tanpa suara Zahra hanya tersenyum lalu mendorong suaminya hingga terbaring di kamar.
Mau rujak terong dulu? Ucap Zahra sambil tersenyum nakal. Dia langsung menyingkap bagian bawah sang suami dan mengelus bagian yang sempat membuat wajahnya merah padam tadi. Sang suami yang masih keheranan dengan tingkah laku sang istri yang amat random, benar-benar tak mengerti, meskipun ia sendiri menikmati. Bagaimana sang istri memperlakukannya bak raja sehari kali ini. Bahkan ia sendiri hanya bisa menahan lenguhan karena perlakuan sang istri. Andai tak di rumah sang orang tua, jelas ia akan memilih membiarkan dirinya berekspresi menerima serangan sang istri. Asmi yang awalnya bingung kini benar-benar tak berdaya dengan perbuatan istrinya. Dia hanya bisa melenguh pelan dan berusaha tidak menjerit saat gigitan-gigitan lembut membuatnya terhenyak kaget dan ingin berteriak. Sekujur tubuh Asmi lemas, meskipun bagian tubuh lainnya bereaksi amat sangat keras. Setelah puas melepaskan rasa gemas pada sang suami, sang istri pun tak segan memberi pelayanan inti yang memang sudah diminta oleh sang suami. Hanya lenguhan dan pelukan terdengar di sana. Jika biasanya sang suami yang mendominasi, kali ini sang istri yang memainkan peran inti. "Maas, aku..." Kalimat istri tidak selesai karena tubuhnya keduluan menegang lalu kemudian ambruk sempurna di atas sang suami. Tak ingin berlama-lama, sang suami ganti berperan balik, menyelesaikan permainannya yang belum usai. Sang istri yang awalnya terkulai lemas, kini hanya bisa pasrah dan mengikuti ritme harmoni sang suami. Sampai akhirnya sang suami turut ambruk di pelukan sang istri, sambil membisikkan kalimat mesra yang cukup membuat geli. "Ning Ayu, kamu nakal," ujar Asmi sambil memainkan anak rambut yang berada di samping telinga sang istri. "Hihihi, biarin." Habisnya gemes, "Oh gitu. Gitu ya." Tanpa aba-aba sang suami menggendong sang istri menuju kamar mandi. "Mas mau ngapain? Mandilah. Aku bisa sendiri," ujar sang istri setengah mengancam. "Mas yang gak bisa sendiri? Ish, nakal kan kamu yang ngajarin." "Ih, dasar genit, ya. Please, mandi aja, janji." "Bener ya, bener. Cuma kalau hilaf lagi ya nggak apa-apa ya, kan manusia tempatnya hilaf." "Iya kalau itu nggak hilaf mas, terencana namanya." "Oh, jadinya kamu suka yang gak terencana." Sontak kembali sang suami menggendong tubuh mungil itu. "Ah, mas turunin, nggak, biarin." "Wik, udah mas, ampun." Tak kurang dari 30 menit setelah kejadian Zahra menarik suaminya ke kamar. Zahra sudah sibuk mengupas-mengupas mangga dengan rambut basah terurai dan memakai kerudung dari handuk. Sementara Asmi dengan sarung baru dan kaos putih tampak sibuk di dapur. Kurang dari 10 menit Asmi keluar sambil membawa mie kuah telur dan sepiring nasi. "Ning Ayu, sebelum makan rujak, makan nasi dulu ya. Sudah tak buatkan mie kuah dengan telur?" ucap Asmi sambil duduk di samping istrinya yang kini sibuk mengulek kacang. "Gak mau langsung makan mangga," jawab Zahra. "Makan dulu toh sayang, tak suapin sambil menyiapkan rujak," ucap Asmi sambil mencoba menyuap sendok berisi nasi dan kuah ke arah mulut sang istri. "Gak mau Maas." "Ih mas lo," ucap Zahra sambil menghindari sendok dari suaminya. Keduanya sempat berdebat riuh. Umik Hana yang baru datang dari kondangan mendengar anaknya ramai. "Wala tohyo, wong wes gede-gede kok umek ae. Opo gak isin karo ponakane?" tegur Umik Hana sambil senyum-senyum, sambil duduk mendekati Asmi dan Zahra. Zahra tentu kaget mendengar suara mertuanya. Zahra hanya menunduk malu sambil menerima suapan suaminya. "Ini loh Miik, ada anak nakal, belum makan nasi sudah mau makan rujak, mangga muda lagi, gitu itu kalau perutnya sakit bagaimana?" "Kan suaminya sedih ya Mik," ucap Asmi mencari pembelaan dari ibunya sambil terus menyuapi Zahra. Zahra yang malu hanya bisa diam sambil terus disuapi suaminya. "Tapi nek nyuruh itu ya tidak boleh maksa le. Lah kalau memang dah kepingin makan bagaimana?"
Dipaksa pun kalau memang tidak selera bagaimana? Masa ya benar maksa-maksa istri begitu? Apalagi sambil mengadu ke ibunya, masa sudah jadi suami kok masih suka madul ke Umik? Jawab Umik Hanah. Umik Hanah dengan senyum lebar dan mata berbinar lalu meraih ulekan Zahra, dengan terampil mengulek kacang, cabai, garam asam dan gula hingga menjadi sambal rujak. Setelah itu wanita setengah baya itu mengirisikan mangga muda ke dalam cobek yang berisi sambal. Nah, kalau sudah makan nasi begini enak toh Nduk, bisa makan rujak sepuasnya, perut juga aman, suami senang dan keadaan tenang tanpa omelan. Lanjut Umik Hanah sambil menyuapi Zahra potongan-potongan mangga. Zahra pun menerima suapan penuh kasih dari ibu mertuanya. Hampir separuh rujak sudah dihabiskan Zahra dengan disuapi Ibu Asmi. Sudah, dihabiskan sendiri ya, kalau tidak habis dibuang saja. Besok tak buatkan rujak lengkap dengan bengkuang, mentimun, belimbing dan nanas. Gak pakai nanas lupa. Sudah Umik mau ganti baju dulu ya, ucap Umik Hanah sambil berjalan menuju dalam rumah. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya. Yang tak lama disusul Zahra yang juga masuk menuju kamarnya. Mas nakal, aku malu sama Umik. Masa lo pakai ngaduin aku ke Umik? Rengek Zahra sambil memukul tangan Asmi saat suaminya baru masuk kamar. Maaf sayangku, rayu sang suami sambil memeluk sang istri. Kemudian dia menggendong tubuh mungil itu dan menidurkannya dengan hati-hati. Tapi lo aku malu sama Umik, gak mau pokoknya Mas Asmi nakal. Zahra masih merengek sambil berbalik badan memunggungi Asmi. Ampun sayang. Iya, Mas salah. Maaf toh, ucap Asmi sambil memeluk istrinya dari belakang. Sang istri mulai tenang dan mulai menguap karena memang tenaganya terkuras setelah 2 kali menggapai puncak kenikmatan tadi. Asmi yang awalnya hanya memeluk istrinya dari belakang lama-kelamaan mulai keasyikan mengusili tubuh sang istri. Rasa geli kembali menjalari tubuh sang istri. Ih mas, geli, ucap istri manja dengan mata yang mulai sayu kembali. Tapi tadi lo belum imbang, masih 2-1 skornya, harus 2 sama dong, ucap Asmi sambil mulai menciumi tengkuk sang istri. Emang harus disamain gitu? Ya iyalah sayang. Masak nggak sama, nggak adil dong. Au, mas. Geli, stop, hihihihi. Ampun. Bilang passwordnya dulu. Apa? Suara sang istri mulai meracau karena belayan sang suami yang mulai beranjak nakal. Mas Asmi ganteng. Nakalin aku dong. Ih, apaan? Nggak mas. Kan? Makanya bilang dulu. Oke. Mas Asmi ganteng, nakalin aku dong. Seketika wajah sang suami tersenyum penuh kemenangan seraya menghentikan serangan. As you wish baby, ujarnya sambil menatap kekasihnya itu penuh kemenangan. Loh, mas ampun, bukan yang kurma yang ini mas, Zahra berkata pada suaminya. Yang masih hijau itu? Yang sepet-sepet manis, kayak sawo mentah rasanya, namanya rutop mas. Zahra kemudian menjelaskan kepada pegawai toko sambil mengembalikan kurma yang awalnya sudah diambil oleh Asmi. Mohon maaf ibu, untuk rutop segarnya kosong. Adanya tinggal rutop beku bu, jawab pegawai toko dengan sopan. Kemudian Zahra menarik Asmi keluar toko. Mereka berdua kemudian masuk mobil dan perlahan meninggalkan toko yang menjual berbagai macam kurma dan oleh-oleh haji tersebut. Ning Ayu kenapa kok tiba-tiba minta kurma muda? Tanya Asmi heran kepada istrinya yang semenjak bangun tidur tidak mau sarapan, malah merengek minta kurma muda yang masih mentah. Semalam aku mimpi mas, melihat 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan makan kurma mentah. Masih hijau kekuningan mas. Kemudian tak tanya apa enak, jawab mereka enak mas, jawab Zahra sambil memeluk erat lengan suaminya yang menyetir mobil Avanza milik abahnya. Itu loning Ayu rasanya sepet, gak enak, jelas Asmi.
Aku sudah pernah makan rasanya kayak sawo mentah. Dulu pernah dibawakan Abah. Tetapi ingatku juga tidak enak. Tetapi gara-gara mimpi semalam aku jadi pengen banget mas, jelas Zahra. Mobil Avanza berwarna silver itu memasuki sebuah pelataran toko yang cukup besar. Tempat parkir toko yang luas itu masih sepi karena memang waktu masih pukul 9:30 pagi. Mohon maaf ibu, kurma mudanya kosong. Jawab pegawai toko sambil meminta maaf ke Asmi dan Zahra. Mereka pun akhirnya memutuskan pulang dengan kecewa dan tanpa hasil. Selepas jamaah sholat Asyar, Asmi dan Zahra masih duduk di teras samping rumah. Asmi sibuk membaca kitab hadis pemberian Abuya Muhtarom sambil memberi beberapa catatan tangan. Sementara Zahra asyik mengulang hafalan nadom Aqidatul Awam sambil mencari nada baru untuk nadom itu. Memang Zahra beberapa hari terakhir mengajar ibtidaiyah, dan merasa nada untuk nadoman terlalu sulit, sehingga santri putri pondoknya kakek Asmi tidak mudah menghafal. Zahra punya misi untuk mengganti nada nadoman dengan lagu kekinian, sehingga lebih akrab untuk anak-anak. Assalamualaikum, terdengar suara Kiai Basori memasuki rumah. Beliau baru sampai dari Pasuruan. Waalaikumsalam, jawab Asmi dan Zahra sambil menyambut kedatangan Kiai Basori. Loh, kapan pulang Mi? Tanya sang ayah yang heran karena Asmi di rumah. Kemarin bah, jawab Asmi singkat. Lah iya, di Pasuruan loh ada wisata kebun kurma. Kemarin aku diajak mampir sama Kiai Ridwan Mi. Ternyata milik santri Kiai Ridwan, ucap Kiai Basori kepada anaknya. Aku dibawain kurma mentah, masih muda, warnanya masih hijau dan kuning. Pas tatanya kok masih mentah dipetik, Kiai Ridwan menjawab katanya kamu lagi cari kurma mentah. Lanjut sang ayah menjelaskan sambil menyerahkan kurma muda kepada Asmi. Zahra yang melihat kurma muda yang persis dalam mimpinya langsung tersenyum lebar. Dia segera mengambil setangkai kecil yang berisi kira-kira 12 biji kurma berwarna hijau kekuningan. Saat Zahra akan menggigit kurma, tiba-tiba Umik Hanah berteriak. Loh, jangan makan kurma muda nak Zahra, teriak sang Umik tergopoh. Sudahlah Mik, gak apa-apa, jawab Kiai Basori. Piye to Abah, wong hamil muda kok makan kurma muda. Nggak boleh, ucap Umik Hanah lagi. Yang pingin bayinya Mik, lagian itu syarat dari Kiai Ridwan. Udah gak apa-apa, jawab Kiai Basori lagi. Asmi yang mendengar percakapan ayah dan ibunya malah sangat bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Siapa yang hamil muda? Umik hamil lagi? Aku mau punya adik lagi? Tanya Asmi yang wajahnya pucat membayangkan dia akan punya adik bayi lagi. Kiai Basori dan Umik Hanah hanya tersenyum mendengar pertanyaan polos anaknya. Sementara Zahra yang sedari tadi tidak mendengar larangan ibunya, sudah memakan 7 biji kurma muda. Dan sekarang dia sudah sangat puas dan tidak ingin makan kurma lagi. Ya, cukup 7 biji saja. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7. Yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.